Salam Kukar Pintar. Bersama saya Rita Sinaga. Senang bisa bertemu Anda kembali. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk bab 6, yaitu pertemuan kelima. Tapi masih membahas tentang fabel. Dan buku yang kita gunakan masih menggunakan buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud Revisi 2016. Oke, sekarang adalah tujuan pembelajaran kita adalah Anda mampu merancang tokoh, watak, dialog, dan latar. Kemudian, Anda mampu merancang pemeran dari sebuah cerita fabel. Kemudian, Anda mampu melakukan adu kreatif pemeran pada fabel. Tapi sebelum itu, kita berdiskusi dulu tentang pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan fabel. Nah, di sana kita sudah membahas kaidah kebahasaan fabel itu menggunakan keterangan untuk latar, kemudian menggunakan sinonim dan antonim, dan yang ketiga ada menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, keempat menggunakan kata seru, kelima menggunakan kata sambung, dan keenam menggunakan kata sandang, si, dan sang, dan yang ketujuh adalah menggunakan kata depan. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran pertama. Untuk merancang tokoh dan watak, dialog, serta latar itu adalah pertama kamu tentukan tokoh, watak, dialog, dan latarnya. Itu dulu yang kamu tentukan. Siapa tokohnya, wataknya bagaimana, dialognya bagaimana, dan latarnya bagaimana. Itu untuk merancang tokoh, watak, dan latar serta dialog. Untuk menentukan urutan cerita biasanya adalah di sana ada unsur-unsur dasar cerita seperti latar, tokoh, tempat, itu suasana juga dihadirkan di sana. Kemudian tahapan munculnya konflik dalam cerita itu untuk menentukan urutan cerita atau alurnya. Kemudian masalah yang tersaji di dalam cerita sudah terselesaikan, itu menentukan alur atau rangkaian cerita dalam sebuah fabel. Kemudian kamu merancang pemeran. Nah, merancangnya ini bagaimana? Merancangnya adalah rancanglah kalimat narasi. Kamu harus membuat kalimat narasi dulu. Kemudian dialog antar tokoh. Kamu tentukan dialog antar tokoh yang mana gitu ya. Terus apa lagi? Nah, kemudian kamu harus merancang musik pengiring dari tampilan yang akan kamu tampilkan atau suasananya seperti apa. Terus kemudian adalah properti yang digunakan harus sesuai dengan isi fabel ya. Itu untuk merancang pemeran. Kemudian adalah kamu memerankan isi dari fabel, atau kamu bisa menjadi, kalau bahasa di dalam bahasa perfilman mungkin kamu menjadi sutradaranya atau mengarahkan, atau bisa kamu jadi pemerannya. Caranya seperti apa untuk memerankan fabel? Caranya begini: baca dan pahami isi cerita fabel. Baca secara seksama mulai dari awal hingga ke akhir. Terus hayati watak tokoh yang akan diperankan. Itu harus ada penghayatan di sana biar kamu bisa memerankan isi dari cerita tersebut. Kemudian pengucapan dialog dengan pelafalan yang jelas ya. Terus perhatikan kecukupan volume dalam berbicara, berdialog dalam tampilan pemerankan fabel itu. Volumenya harus disesuaikan, jangan terlalu lemah, jangan terlalu tinggi. Sesuaikan dengan dialog yang ada di dalam cerita tersebut, dan membaca dialog dengan tekanan yang tepat ya. Sesuaikan, tadi kan kita sudah membaca tentang kata seru. Kata seru itu biasanya digunakan saat intonasinya bagaimana, tanya itu, tanda tanya itu intonasinya seperti apa gitu ya. Terus menggunakan bahasa baik secara pelafalan maupun intonasi harus relevan. Nah, itu berhubungan ya antara yang tadi membaca dialog dengan tekanan yang tepat, itu berhubungan. Yang terakhir adalah kamu harus mengekspresikan tubuhmu mulai dari mimik muka,
harus disesuaikan dengan dialog. Nah, begitu cara untuk bisa memerankan sebuah fabel atau sebuah cerita, tidak hanya fabel, atau sebuah cerita yang ingin dipentaskan, yang ingin diperankan di sebuah lingkungan atau ruang kelas. Begitu untuk memerankan fabel. Sekarang berlatihlah di sini, baca dan amati gambar pada bukumu pada halaman 235 dan 237. Kemudian tentukan tokoh, watak tokoh, dialog antar tokoh, latar dan latar cerita. Kan kamu di situ kan sudah ada cerita, terus ada gambar. Nah, itu kamu berlatih untuk menentukan tokohnya, wataknya, dan latarnya. Kemudian setelah kamu tentukan begitu, buat rangkaian peristiwa, ya. Lalu rancanglah kalimat narasi, dialog, musik, terus suasana yang sesuai dengan isi cerita. Nah, dan terakhir, lakukan adu peran bersama kelompokmu. Nah, ini biasanya dilakukan secara berkelompok, tidak bisa hanya sendirian. Nah, itu dilakukan di kelompok kelas biasa. Nanti kalian praktekkan di kelompok masing-masing. Oke. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini tentang cara memerankan fabel. Baik, sekarang adalah tugas kita membuat peta pikiran. Perhatikan, di sini sudah ada bagan yang ibu buat. Nah, tapi ini nanti bisa kamu rubah, bisa kamu tambahi, karena ini masih garis besarnya aja, nanti kamu bisa menambahi lagi. Dimulai tadi adalah cara merancang tokoh, watak tokoh, dialog dan latar, kemudian menentukan urutan cerita, terus merancang pemeran dan memerankan isi fabel. Tadi cara-caranya seperti apa? Ini kamu buat sesuai dengan keinginanmu dan untuk mempermudah kamu memahami pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!